Selamat datang, ASN Pembelajar. Semangat pagi. Pada hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia organisasi, yaitu pengertian dan jenis perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, terutama di era yang penuh dinamika ini. Dalam presentasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu perubahan organisasi, jenis-jenisnya, serta pentingnya bagi keberlangsungan organisasi kita. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kita semua tahu bahwa perubahan organisasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari dinamika bisnis modern. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat akan tertinggal. Pada ini, kita akan membahas fokus utama dari pembelajaran kita hari ini, definisi, jenis, dan pentingnya perubahan organisasi. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif dan strategis. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses transformasi yang dapat meliputi berbagai aspek, termasuk struktur, budaya, proses, teknologi, dan sumber daya manusia. Ada 4 tema umum yang menjadi karakteristik dari proses ini. Dengan memahami definisi ini, kita dapat lebih siap dalam mengelola perubahan yang terjadi di organisasi kita. Kita telah membahas definisi perubahan organisasi, sekarang kita akan melihat tema-tema umum yang sering muncul dalam perubahan organisasi. Salah satunya adalah transformasi peran sumber daya manusia yang semakin penting di era otonomi daerah. SDM bukan hanya pelaksana, tetapi juga agen perubahan yang berperan aktif dalam proses transformasi. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tema-tema ini untuk memahami bagaimana mereka saling terkait. Di sini, kita akan membahas jenis-jenis perubahan organisasi berdasarkan skala dan dampaknya. Perubahan transformasional adalah perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Sementara perubahan inkremental adalah perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap. Mari kita lihat beberapa contoh dari masing-masing jenis perubahan ini untuk lebih memahami bagaimana mereka diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, kita akan membahas jenis perubahan berdasarkan sifatnya. Perubahan terencana adalah perubahan yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang terstruktur. Sementara itu, perubahan tidak terencana seringkali terjadi sebagai respons terhadap situasi yang tidak terduga. Memahami kedua jenis perubahan ini sangat penting untuk dapat beradaptasi dengan baik. Mari kita lihat strategi yang dapat diterapkan dalam perubahan organisasi. Drastic action change adalah perubahan yang cepat dan signifikan, biasanya sebagai respons terhadap krisis. Di sisi lain, evolutionary adaptation adalah pendekatan bertahap yang lebih berkelanjutan. Dengan memahami kedua strategi ini, kita bisa memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kita akan membahas mengapa perubahan organisasi sangat penting. Perubahan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, meningkatkan kinerja, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Tanpa perubahan, organisasi akan sulit untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang pentingnya perubahan ini. Sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam proses perubahan organisasi. Mereka tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memfasilitasi dan mengelola proses tersebut. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana peran SDM dapat mempengaruhi keberhasilan perubahan dalam organisasi. Mari kita bahas alasan dan faktor penyebab perubahan organisasi. Perubahan tidak terjadi secara acak. Ada banyak alasan yang mendorong organisasi untuk melakukan perubahan. Dari perubahan lingkungan, persaingan yang ketat, hingga keinginan untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah internal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengantisipasi dan mengelola perubahan secara proaktif. Kita akan fokus pada faktor eksternal yang dapat memicu perubahan dalam organisasi. Perubahan teknologi, fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi pemerintah, dan perubahan sosial adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi strategi dan operasional organisasi. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi organisasi kita. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yang dapat memicu perubahan. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, serta mengatasi masalah internal seperti konflik dan budaya yang tidak sehat adalah beberapa contoh yang sering kita temui. Memahami faktor-faktor ini membantu kita merencanakan dan mengelola perubahan dengan lebih baik.
Mari kita klasifikasikan jenis-jenis perubahan organisasi. Perubahan dapat dibedakan menjadi terencana, bertahap, radikal, dan transformasional. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Memahami jenis-jenis ini akan memudahkan kita dalam memilih strategi yang tepat untuk mengelola perubahan. Perubahan organisasi dapat membawa dampak yang bervariasi. Di satu sisi, perubahan dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saing. Namun, di sisi lain, perubahan juga dapat menyebabkan stres, penurunan produktivitas, dan konflik. Penting bagi kita untuk memahami kedua sisi ini, agar dapat mengelola dampak perubahan dengan baik. Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari perubahan, manajemen perlu melakukan beberapa langkah strategis. Komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan dalam proses perubahan, serta memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai adalah kunci untuk memastikan keberhasilan perubahan dalam organisasi. Sebagai kesimpulan, kita telah membahas bahwa perubahan organisasi adalah proses yang kompleks dan multidimensional. Memahami definisi, jenis, dan pentingnya perubahan adalah langkah awal yang krusial bagi keberhasilan organisasi. Dengan kesiapan yang baik, kita dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era yang dinamis ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembelajaran hari ini. Saya harap materi yang telah kita bahas dapat bermanfaat dan diterapkan dalam konteks organisasi Anda. Mari kita terus belajar dan beradaptasi untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar.